Hai teman-teman KSU dimanapun berada pada saat ini, apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat ya. Rekan-rekan KSU, gimana PA kita minggu lalu? Kita berharap firman yang telah kita dengarkan, kita tetap terberkati dan senantiasa berjalan dalam firman Tuhan, dan apa yang telah kita dengarkan bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang masih ingat tentang tema kita minggu lalu? Yap, benar. Kita diajar untuk senantiasa berjalan bersama Tuhan. Kita tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Oh ya, rekan-rekan KSU dimanapun berada pada saat ini, jangan patah semangat, tetap berjuang melawan keadaan kita saat ini dan melawan penyebaran COVID-19. Semoga kita tetap diberkati Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Kader siap utus, jangan beranjak kemana-mana karena sebentar lagi kita akan memulai PA kita hari ini. Nah, tetap stay di channel ini ya. Tapi jangan lupa di like, di subscribe, dan juga komen sebanyak-banyaknya tentang PA kita ini. Dan jangan lupa untuk di share ke teman-temannya agar channel ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kamu tidak akan ketinggalan video-video menarik dari channel KSU. Nah, sebelum lanjut, perkenalkan, nama saya Yogi Randa. Saya PPGT dari Jemaat Talung Lipu, Klasis Talung Lipu. Nah, teman-teman, tahu nggak, kita akan ber-PA saat ini ditemani oleh salah seorang pendeta yang juga merupakan Ketua Umum PPGT Pusat periode 2013 sampai 2018. Siapakah dia? Dia adalah Kak Pendeta Ferry Hendra STH. Yang juga yang akan menuntun kita pada PA kita saat ini. Beliau saat ini melayani di Jemaat Matande di Klasis Parandangan. Nah, sepertinya pelayanan kali ini kita akan memulainya dengan banyak berbincang-bincang mengenai firman Tuhan kali ini, Pak ya. Nah, baik teman-teman, kita akan memulai PA kita hari ini, tapi sebelumnya kita angkat satu pujian Gereja Bagai Bahtera dari PKJ 105 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang keempat. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman menghempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjering, betapa jauh di manakah labuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah.
Teja bagai batera, muatannya penuh. Beraneka manusia yang suka mengeluh, yang hanya ikut maunya, mengkritik dan sok tahu, sehingga bandar tujuan menjadi makin jauh. Tetapi bila umatnya sedia mendengar, tentulah Tuhan memberi petunjuk yang benar. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Nah, teman-teman sudah nggak sabar. Sebelum kita membaca Alkitab pada hari ini, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Pendeta Ferry Hendra. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam kerajaan sorga, kasih-Mu yang sungguh luar biasa kami rasakan dalam sepanjang kehidupan kami. Dalam saat ini, pada saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang akan berkata-kata kepada kami, sehingga waktu yang singkat ini Tuhan nyatakan yang terbaik bagi kami, sehingga apa yang boleh kami diskusikan pada saat ini itu adalah kata-kata Tuhan yang terus kami nyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan Bapa kami dalam kerajaan sorga, bersabdalah kepada kami semua, kepada hamba-Mu ini, sehingga firman-Mu itu nyata dan kami lakukan dalam kehidupan keseharian kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Pembacaan kita pada saat ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 22 sampai ayat yang ke-34. Firman Tuhan demikian. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Supaya mereka menjadi dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia. Walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan, kesenian, dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil
akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Amin, firman Tuhan. Nah, teman-teman kader Siap Utus, sebelum kita masuk dalam PA kita pada hari ini, kita angkat satu pujian dari lagu Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Ya, PA kita pada saat ini dalam buku PA yang dikeluarkan oleh pengurus pusat PPGT diberi judul To the Unknown atau kepada yang tidak dikenal. Kawan-kawan PPGT dimanapun berada, di Belgia ada sebuah nisan yang tertulis Onbeken Militair Stier for België, yang kira-kira artinya kepada militer Belgia yang tidak dikenal. Itu beberapa nisan yang tertulis di situ. Ini diakibatkan karena
militer yang tidak dikenal lagi, yang sudah meninggal pada Perang Dunia yang pertama. Sehingga dikatakan di atas nisan itu kepada militer Belgia yang tidak dikenal. Saudara-saudara, teman-teman PPGT dimanapun berada, di Athena ketika Paulus berangkat ke sana, ada begitu banyak ilah-ilah lain yang dibuat dalam bentuk patung oleh orang-orang Yunani di sana. Ilah-ilah yang mereka buat itu, mereka menganggap bahwa itu sebagai bentuk memberikan keselamatan kepada mereka. Sehingga mereka merasa perlu membangun atau membuat ilah-ilah itu. Nah, ada juga orang-orang yang menuliskan mesbah-mesbah kecil itu atau ilah-ilah itu dengan menuliskan kalimat kepada Allah yang tidak dikenal. Tentunya hal ini menjadi peluang bagi Paulus untuk melihat bahwa Allah atau ilah yang mereka tidak kenal itu, ia memperkenalkan Allah dalam diri Yesus Kristus. Oleh tuntunan Roh Kudus, Paulus memperkenalkan Allah yang satu, yang tidak akan pernah sama dengan ilah-ilah, sekalipun terbuat dari emas, perak, batu, atau diciptakan karena keahliannya manusia. Paulus menjelaskan bahwa Allah berdaulat, Allah yang membuat kita bergerak. Tuhan memberi kemampuan kepada Paulus untuk mengajak orang-orang Yunani di Athena agar berhenti atau bertobat dari kebodohan mereka. Dan tentunya ini tidak gampang dalam situasi-situasi seperti ini. Oleh karena itu, Paulus tetap dengan semangat, dengan melihat peluang itu, Paulus memperlihatkan tentang Allah yang esa itu, Allah yang satu itu. Kawan-kawan PPGT dimanapun berada, masa sekarang ini bukan lagi masa yang tidak mengenal Allah, namun era pengetahuan. Pengetahuan seolah-olah memegang kendali atas hidup manusia, atas perubahan yang cepat mengharuskan setiap orang dapat beradaptasi di dalamnya serta memegang kendali dalam berpikir kritis. Agama sepertinya hanya menjadi rutinitas mingguan. Ketika agama dianggap tidak mampu menjawab kebutuhan, maka agama ditinggalkan. Sehingga masa sekarang bukan orang tidak mengenal Allah, tapi pernah mengenal Allah. Allah yang pernah dikenal melalui kitab suci manusia, sekarang menjadi orang-orang seperti di Athena pada saat itu. Nah, dalam paham orang Yunani, ada dewa-dewa utama dan ada dewa-dewa di bawah dewa-dewa utama. Di bawah dewa-dewa utama itu ada dewa-dewa biasa. Nah, dalam mereka memahami tentang dewa-dewa itu, maka ada dewa-dewa yang mereka tidak kenal. Tetapi mereka meyakini bahwa dewa-dewa itulah yang menciptakan langit dan bumi. Semuanya mereka ciptakan, tapi mereka tidak kenal. Mereka tidak kenal. Ini paham ini dalam teologi dikatakan henoteisme. Paham ini yang kemudian menganggap bahwa ada dewa yang lebih besar dan lebih dahsyat, tetapi mereka tidak mengenal itu. Mereka tidak kenal siapa dewa itu. Dan mereka buat mesbah untuk dewa itu dengan mengatakan kepada yang tidak dikenal. Sehingga di Yunani pada saat itu, di Athena pada saat itu, mereka membuat mesbah dengan mengatakan kepada yang tidak dikenal. Dengan maksud kepada dewa yang tertinggi,
yang mereka tidak kenal, yang menciptakan segala sesuatu di dalam dunia ini. Itu paham dasarnya. Terima kasih Kak Pendeta, sungguh luar biasa firman Tuhan hari ini. Uraiannya sangat bisa dipahami. Tapi Kak Pendeta, saya penasaran dengan tema kita hari ini yang mengangkat tema to the unknown, atau yang kita bisa artikan kepada yang kita tidak tahu atau yang kita tidak kenal. Kira-kira maksudnya ini apa, Pak? Ketika Van der Lostre hadir di Toraja, dia melihat ada ruang-ruang kosong di mana ketika orang-orang Toraja menyembah berhala. Ada ruang-ruang kosong yang kemudian dia nyatakan, dia isi dengan iman-iman Kristen. Seperti yang dikatakan oleh Pak John Licuada, pastor, yang mengatakan Aluk Todolo itu adalah agama yang menanti Kristus. Seperti itu juga yang kemudian terjadi di Athena. Paulus melihat ada ruang kosong di mana orang Yunani tidak mengenal Allah yang tertinggi itu yang saya katakan tadi, henotheisme. Mereka tidak mengenal. Lalu kemudian Paulus melihat ruang itu dan dia isi bahwa yang kalian katakan dewa tertinggi yang kalian tidak kenal itu adalah Allah saya. Allah yang satu. Allah yang Paulus perkenalkan kepada mereka. Tentunya tidak gampang. Tidak gampang. Apalagi dalam kondisi di mana filsafat-filsafat pada saat itu semakin gencar. Ada dua paham yang sangat dipengaruhi oleh orang Athena di Yunani pada saat itu. Yaitu paham Epikuros yang menganggap bahwa kebaikan tertinggi adalah kesenangan. Jadi ketika saya membuat saya senang, itu kebaikan tertinggi. Harus merasa senang. Ya, betul. Dan aliran Stoa mengatakan kebaikan tertinggi itu mencukupkan diri sendiri. Pokoknya cukup sama saya itu kebaikan tertinggi. Untuk dirinya sendiri. Dirinya sendiri saja. Jadi dua paham ini, paham Epikuros dan Stoa, sangat mempengaruhi cara mereka berpikir. Sehingga Paulus melihat itu sebagai peluang. Ya, tidak gampang. Ketika dia menjelaskan bahwa untuk mengenal Kristus itu harus bertobat. Ketika mengenal Allah itu harus melihat Yesus sebagai Allah yang bangkit dan sebagainya, tidak gampang. Apalagi paham filsafat yang mereka menganggap bahwa ketika mati itu ilahnya bersama-sama dengan, itu paham Yunani, bersama-sama dengan dewa mereka. Itu paham Yunani, tidak gampang. Tetapi poin yang terpenting ketika Paulus melihat itu sebagai peluang bagi kita sekarang ini, bagi kaum muda pada saat ini adalah kita terkadang punya peluang untuk menyatakan firman Tuhan. Saya, Yogi, dan semua teman-teman dimanapun berada menyatakan firman itu. Wah, biasa nakua. Wah, tak kita berteologi. Bagaimana kami menyatakan firman itu? Bagaimana kami mau menyatakan peluang-peluang di mana ada ruang-ruang kosong untuk orang muda? Tidak harus dengan berpaham teologi. Berbuat baik, menyatakan kehendak Allah dalam kasih Kristus itu, dalam kehidupan kita itu. Ketika saya menyatakan bahwa, inilah anak-anak Kristus, inilah pemuda-pemuda yang percaya kepada Kristus. Itu salah satu bentuk ruang kosong yang harus diisi oleh orang muda. Seperti Paulus ketika di Athena. Yang kedua, soal paham tentang di Athena itu. Kita terkadang seperti orang Athena. Kita menyembah Allah, tapi kita tidak mengenal Allah kita. Asal sembah-sembah gitu. Ayo. Pokoknya saya lemah mak gereja atau saya mau pergi beribadah saja lah. Iya. Yang penting saya pergi beribadah. Tidak enak pergi, Iya. tidak pergi ibadin, tambah maru mau sekretaris PPGT kelas Talung Lipu kan, gitu. Saya harus pergi. Tapi dia tidak mengenal apa tujuannya untuk beribadah itu. Tidak mengenal Allah yang sesungguhnya. Bahkan yang terkadang adalah kita memikirkan Allah dan mengambil Allah, kemahakuasaan Allah itu masuk semua dalam pikiran kita. Pokoknya tidak sesuai dengan pikiran kita. Kita menganggap dia bukan Allah. Cara-cara berpikir seperti ini yang kemudian perlu dihilangkan. Dan kita mengisi ruang kosong seperti Paulus tadi. Dia melihat ada ruang kosong di mana ada sesuatu yang perlu dinyatakan oleh firman Tuhan.
orang muda bisa melakukan hal itu. Bisa sekali melakukan hal itu. Ada ruang-ruang kosong di mana orang muda dinyatakan kita nyatakan firman Tuhan kepadanya. Tidak perlu kita mengatakan, itu Kristus. Pokoknya kita jelaskan tentang siapa Kristus melalui dogma dan sebagainya. Tidak perlu. Kita hanya dekati bahwa Kristus itu baik bagi kita. Kita menyatakan dalam kebaikan. Dan kita nyatakan itu dulu. Terlebih dahulu kita lakukan dulu. Jangan kita katakan Kristus yang baik itu, tapi saya mengatakan itu lalu kehidupan saya, berarti harus pada diri sendiri dulu. Dimulai dari diri sendiri dulu. Ketika kita menyatakan harus mengenal siapa itu, dia. Kita yang harus mengenal dulu, baru kita bisa memberitakannya juga kepada orang lain. Baru kita mengisi ruang-ruang kosong itu. Itu yang sebenarnya poin terpenting ketika tema ini dikatakan kepada yang tidak dikenal. Itu. Nah, Kak, ini konteksnya sangat hampir sama keadaan kita di Toraja khususnya, yang dahulunya menyembah dewa-dewa yang dan mungkin masih ada sampai sekarang, Kak. Dan meskipun mereka sudah dibaptis dan percaya kepada Kristus, tapi pola hidupnya masih dalam masih menyembah dewa-dewa itu. Dan satu lagi yang saya mau pertanyakan, di ayat 29 itu, Kak. Di ayat 29 itu yang berkata, karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Saya masih kurang paham maksud dari ayat 29 itu. Kiranya bisa mungkin dijelaskan maksud dari ayat 29 itu, Kak. Ya, dua hal. Yang pertama saya jelaskan tadi soal konteks kita di Toraja ya. Soal dia sudah Kristen, tapi pahamnya masih cara berpikirnya itu susito alto dolo le. Misalnya ya ke den tomate biasa nakwa pira siya di bani tedong pira na ba harus kan memenuhi. Pokoknya saya membawakan sekian. Iya. Dia mau bawa kemana? Itu kan salah. Itu paham alto dolo. Padahal konteksnya gini, Kak. Pernah saya dengar juga konteksnya makin banyak yang dikurbankan, katanya makin bisa mengantarkannya dia ke tempat itu istilahnya Puya. Kita orang Toraja Puya atau anggaplah ke surga gitu. Itu kan paham yang keliru. Tidak ada paham kekristenan seperti itu. Apalagi pergi ke kuburan, ke liang, dia membawa rokok dan memberikannya. Dari kamu tiro kamu tap itu tole. Kayak itu paling nalar. Iya, betul. Dan ini paham yang keliru. Saudara-saudara, teman-teman PPGT, banyak orang yang Kristen, tetapi cara berpikirnya itu masih cara berpikir alukudolo. Ini yang kemudian perlu dilihat sebagai sesuatu yang perlu digumuli bersama. Khususnya kita orang muda ini. Nah, ada lagi. Itu waktu saya pernah pimpin ibadah, sudah jam 9, tapi bukan salah saya, sudah hadir jam 8 kan? Jam 8 pagi. Jam 9 baru ibadah. Ada anggota jemaat, ada anggota keluarga yang mengatakan, Pak Pendeta, Pak Mudi Bang itu ibadah sabah, udah mencet tamu. Karena pas hari itu kan hari hanya untuk menerima tamu. Saya katakan ya, yang mendasari segala sesuatunya kan itu adalah firman Tuhan. Bukan hanya rutinitas, bukan hanya formalitas. Itu yang terjadi dalam konteks itu. Itu pertanyaan pertama tadi ya. Pertanyaan yang kedua soal teks ini. Karena kita berasal dari keturunan Allah. Ini ungkapan pujangga yang dikutip oleh Paulus. Ini ungkapan Aralus dari Kilkila yang dikutip oleh Paulus, yang dikatakan di ayat yang ke-8 tadi kan. Dikatakan, kita ada seperti yang telah dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Yang tulis itu Aralus dari Kilkila. Nah, dikutip oleh Paulus dengan harapan bahwa memang kita ini dari keturunan Allah. Dengan harapan bahwa dalam paham itu
Paulus melihat realitasnya bagi orang Athena pada saat itu. Dikatakan ayatnya seterusnya itu, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu. Artinya dikatakan, kalau kita berpikir bahwa kita anak Allah, anak Allah, itu mau mengatakan tentang bahwa kalau seperti itu, jangan lagi buat mesbah-mesbah, patung-patung yang terbuat dari emas. Karena kita adalah keturunan Allah. Jangan buat lagi patung dewa yang terbuat dari emas, perak, batu dan sebagainya. Itu yang Paulus mengatakan tentang itu, bahwa kalau seperti itu, kalau ungkapan pujangga ini kan, kalau ungkapan pujangga pada zaman-zaman itu luar biasa dipahami oleh orang. Sehingga dia sekali lagi Paulus mengambil peluang itu untuk melihat bahwa oh ternyata kalau pujangga mengatakan bahwa karena kita adalah keturunan Allah, maka jangan lagi buat patung. Karena kita yang buat patungnya. Bukan Tuhan yang membuat patung itu kan. Kita yang membuat patung baru kita sembah lagi. Kan itu yang kemudian dipahami. Dan seterusnya dikatakan seperti ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Ciptaan kesenian dan keahlian manusia sebenarnya ini adalah perlawanan Paulus tentang situasi di Athena yang mereka suka sekali mencari atau mendengar hal yang baru. Jadi paham pada suatu hal yang baru itu mereka anggap sebagai suatu hal yang keren, viral gitu tuh. Jadi sampai di situ pahamnya. Jadi seandainya sekarang di Athena sekarang ini, seandainya sekarang di masa-masa pandemi ini, itu paling gampang mereka forward. Dapat berita, forward. Tidak perlu cari kebenarannya. Itu kondisi di Athena pada saat itu. Sehingga Paulus mengatakan dalam ayatnya yang ke-29 itu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Konteksnya itu yang dilihat. Bahwa Paulus betul-betul melihat konteks itu. Nah, realitas kita sekarang, dihubungkan dengan ayat 29 ini ya, tentang kondisi kita. Berapa kali Yogi memforward dan gini, berapa kali Yogi memforward tapi mencari kebenarannya dulu, atau baru dapat berita, bagus ini berita, langsung forward, tidak cari kebenarannya dulu. Saya melihat beritanya seperti apa dulu, ya. Karena konteksnya sekarang itu dalam IT itu kita mesti hati-hati juga. Betul sekali. Ya. Itu sangat berpengaruh juga bagi perilaku kita sebenarnya itu, Pak. Karena kalau kita sembarang saja membagikan berita-berita yang mungkin menurut kita atau nanti aku sebar, pokoknya saya mau sebar berita yang masuk dia, tapi sebenarnya sangat tidak betul itu. Tidak bisa dipertanggungjawabkan ya, itu banyak sekali yang terjadi, Kak. Ya. Banyak sekali yang terjadi. Di ayatnya 29 ini mau mengatakan kepada kita, kawan-kawan PPGT, bahwa ketika konteks di Athena itu hadir pada saat ini dan mencari viral-viral lalu kemudian kita memviralkan tanpa mencari kebenaran, itu dikritik oleh Paulus. Itu tidak sesuai dengan iman kita. Bahwa kalau kita mendapatkan berita harus cari kebenarannya, realitasnya, baru di forward. Tapi kita baku lomba-lomba dulu, siapa duluan, pokoknya saya duluan, saya bagi ke semua, kan? Yang penting bisa terkenal, Pak. Iya, yang penting terkenal. Siapa yang bagi? Yogi. Nah, gitu kan. Nah, dalam konteks PPGT, ini untuk ayat ini ya, jika dihubungkan dengan konteks di Athena, itu seperti orang yang dalam rapat. Kalau rapat, orang tak satu kali bicara, kita sudah lima kali. Karena apa? Kita mau menunjukkan bahwa kita bisa. Tetapi realitasnya nanti ketika ada program, mana itu tadi yang banyak sekali bicara. Banyak sekali terjadi. Iya. Baru kemudian mereka tidak ada. Ya. Ini yang mau dilawan dari dua realitasnya kita untuk sekarang ini. Oleh karena itu teman-teman PPGT, berbicara dan bertindak itu hal yang sepadan, bersamaan, berjalan bersama. Jangan hanya berbicara tapi tidak bertindak. Ini yang perlu direfleksikan melalui pertanyaan tadi tentang bagaimana situasi-situasi kita sekarang ini.
Saya kira itu jawaban saya tentang dua hal tadi yang ditanyakan oleh Saudara Yogi. Terima kasih. Oh ya, Kak Pendeta, Ya. kaum muda saat ini khususnya PPKT sudah banyak yang bergantung pada alat-alat canggih, segera Ya. produk-produk canggih juga, Ya. dan sudah menjadikan produk-produk itu sebagai dewa. Iya, iya betul. Nah, sehingga apa namanya, mereka lupa siapa yang memberi pengetahuan. Menciptakan Nah, itu ya, menciptakan itu, dan apa namanya, bagaimana hal ini bisa Apa yang mesti kita lakukan? Apa yang mesti kita lakukan, ya, Pak? dalam konteks itu ya. Dalam konteks kita pemuda saat ini. Ya, oke. Beberapa hal ya, ini realitas. Misalnya, seseorang yang meninggal, Ya. mungkin sepupu 3 kali dengan neneknya. Neneknya punya nenek sepupu 3 kali dengan dia. Tapi karena pada saat itu dia lihat dan dia foto, lalu kemudian dikatakan dia posting di Media sosial. di sosial, di Facebook. Selamat jalan nenek, engkau nenek yang terbaik. Padahal dia tidak pernah kenal. Mati orang mana tadi, kemudian nenek kepala itu. Iya. Benar, banyak itu, Pak. Iya banyak. Sebenarnya dia diharapkan apa? Yang diharapkan adalah 3 huruf apa? RIP dan like. Berapa orang yang like? Jadi dia buat status misalnya jam ini. Nanti dilihat jam 12 berapa orang yang lihat, berapa yang komen, berapa yang ini, berapa ini. Dan harapan bahwa dirinya bisa dianggap sebagai Lagi berduka. iya, berduka. Dan pengakuan terhadap dirinya. Sakit misalnya. Ya. Ya sekarang ini kan tidak ada orang yang mengatakan saya sementara sakit flu Iya. atau batuk. Tapi dulu waktu belum corona baru manibolokan. Tak apa-apa. Negara kamu status. Ya Tuhan sembuhkanlah penyakit ini. Semoga sakit ini sembuh. cepat berlalu. Padahal bolokan Ri. Iya kan? Banyak sekarang itu, Kak. Saya juga kemarin melihat status teman-teman, apa namanya, saya terkadang berpikir, apakah media sosial ini dijadikan sebagai Tuhan? Haruskah kita berdoa di dalam media sosial biar orang lain tahu kalau kita bahwa sedang berdoa? sementara sakit, Ya, sementara sebentar. berduka dan lain sebagainya kan. Jadi berhikmatlah menggunakan hal-hal seperti itu. Banyak lagi. Kalau Alkitabnya, kalau ke gereja, Alkitabnya tinggal, nggak apa-apa lah. Nanti Alkitabnya teman kita dipinjamkan kalau ke gereja. Tapi kalau HP-nya, biar setengah jalan, kayaknya setengah jiwanya itu tinggal di rumah kalau HP-nya tidak ini. Apalagi kalau Yogi tidak punya kuota kan, tidak punya kuota, pakai uring-uringan pokoknya beli kuota dan sebagainya kan. Ini salah satu bentuk situasi di mana kita dalam tanda kutip ya mendewakan alat-alat seperti itu. Iya, banyak sekarang yang terjadi seperti itu. Kita mau memunculkan, misalnya kita mengatakan Tuhan kuatkanlah kami, padahal bukan tujuannya itu. Tujuannya adalah apa? Supaya dia merasa bahwa dia juga dihargai melalui Facebook. Butuh perhatian mungkin seperti itu. Iya, hati-hati ini ada penyakitnya. Bagi orang-orang seperti itu kehilangan interaksi sosial. Mereka tidak bisa lagi berinteraksi, tapi dia berinteraksi ke media sosial, sehingga yang terjadi adalah penghargaan dan dia merasa bangga ketika dihargai seperti itu dan tidak perlu berinteraksi dengan orang lain. Ini yang kemudian menjadi persoalan-persoalan kita di orang muda. Nah, bagaimana cara menjadikan itu sebagai peluang, tapi sekaligus juga tantangan. Peluang kita adalah menjadikan alat itu sebagai alat untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana caranya? Misalnya, saya ke gereja, saya tidak bawa Alkitab. Ada Alkitab di dalam. Alkitab ya, bisa dibuka. Tapi teman-teman ingat, kalau ibadah yang sudah kita rencanakan, mesti bawa Alkitab. Tapi ketika pas ada kegiatan kemudian kita membaca Alkitab, kita buka Alkitab di tab kita atau di HP kita. Tapi ibadah yang terencana memang harus membawa Alkitab. Itu penting supaya kita tidak tergoda. Tidak tergoda dengan ting tong bunyi WA, buka lagi. Sementara baca Alkitab buka lagi. Ini. Kita menjadikan alat itu untuk kemuliaan Tuhan. Jangan mentuhankan alat itu. Kayaknya tanpa ada kuota, tanpa ada wifi, hidup kita hampa. Tidak ada bisa terjadi apa-apa. Kalaupun tidak ada kuota dan wifi, masih ada main game dan sebagainya. Ini yang
kegiatan-kegiatan positif itu sangat kurang. Kita menggunakan waktu, kita menggunakan peluang, seperti yang saya katakan tadi, sekali lagi Paulus mempertontonkan tentang bagaimana dia melihat ruang-ruang kosong itu. Itu karena apa? Karena hikmat dari Tuhan. Hikmat dari Tuhan. Hikmat yang dia terima karena dia punya iman yang luar biasa. Karena Kristus. Dan Kristus yang menolong kehidupan Paulus itu. Nah, kita juga dalam konteks sekarang, karena Kristuslah kita melihat segala sesuatu dengan baik. Oleh karena itu, menggunakan alat-alat elektronik boleh. Tapi ingat, jangan mentuhankan, apalagi menggunakan waktu begitu banyak. Biasa main game itu sampai 10 jam, aduh, itu tidak benar lagi. Gunakan hal-hal positif, ada waktu menggunakan alat-alat elektronik, ada juga hal-hal interaksi sosial kepada teman-teman pemuda, ada juga kita menggunakan waktu-waktu yang khusus, bahkan kusuk bersama dengan Tuhan. Ini yang perlu dipahami, sehingga ketika kita berbicara tentang Allah yang kepada yang tidak dikenal tadi itu, kita bicara soal Allah kita, Allah yang mengenal kita, Allah yang terus melihat kita sebagai hamba-hambanya, sebagai orang mudanya yang perlu belajar tentang firman itu. Saya kira itu yang saya bisa jelaskan. Oh, sungguh luar biasa Kak Pendeta. Ya. Firman Tuhan yang boleh kita sharing pada hari ini mengajarkan kita banyak hal yang boleh kita ambil dan petik dari tema kita pada hari ini. Saya sungguh mampu mengalami apa maksud Tuhan dari firman-Nya ini. Uraian dari Kak Pendeta juga sungguh luar biasa. Nah, teman-teman Kader Siap Utus, bagaimana dengan kalian? Apakah sama yang saya rasakan pada saat ini dengan setelah kita mendengarkan firman Tuhan tadi? Dan puji Tuhan, mari kita senantiasa bersyukur atas anugerah Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita naikkan satu pujian, Kau yang terbaik. Yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Nah, teman-teman PPGT Kader Siap Utus, kita akan berdoa yang dipimpin oleh Kak Pendeta Ferry Hendra. Kita mendoakan situasi negara kita pada saat ini, khususnya di Toraja dan dimanapun teman-teman berada pada saat ini. Kita mendoakan sahabat-sahabat kita KSU yang mengikuti PA pada saat ini. Silakan Kak, kita berdoa penutup pada hari ini. Ya. Yogi dan teman-teman dimanapun berada, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami dalam kerajaan sorga, sungguh indah waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk berdiskusi, memahami apa maksud Tuhan
dalam pembacaan kami pada saat ini. Kami telah menelaah, kami telah berdiskusi, dan kami percaya ini adalah kata-kata Tuhan. Kata-kata yang hadir dalam hamba-Mu ini karena Tuhan yang memberkati. Berkati kami semua, sehingga apa yang boleh kami nyatakan dalam PA ini dapat terwujud oleh karena Tuhan menolong dan menguatkan kami. Bapa, kekasih jiwa kami mendoakan seluruh keberadaan kami semua dalam situasi-situasi pandemi ini. Ada begitu banyak tantangan-tantangan yang muncul, tapi kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang kuat, yang akan terus memberikan pertolongan kepada kami. Kami berpengharapan kepadamu Tuhan. Karena hanya dengan berpengharapan kami mendapatkan hikmat yang sungguh luar biasa dari Tuhan. Berkati seluruh teman-teman yang mendengarkan PA ini. Berkati dalam rencana-rencana, usaha-usaha, bahkan dalam pekerjaan, dalam keluarga mereka. Biarlah kasih sayang Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kami semua. Berkati pengurus pusat PPGT dalam melaksanakan program. Luar biasa program ini Tuhan. Engkau nyatakan yang terbaik. Dalam situasi-situasi seperti ini, mereka terus menyatakan dan melihat inovasi-inovasi apa yang perlu dilihat. Dan ini salah satu inovasi yang luar biasa. Yang kami percaya bahwa ini kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan semata saja. Berkati seluruh orang-orang dan teman-teman yang terlibat dari kegiatan ini. Berkati kesehatan mereka, keluarga mereka. Biarlah semuanya memuji dan memuliakan nama-Mu, karena kami melihat begitu luar biasa kasih-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami datang padamu pada saat ini mendoakan seluruh bumi ini, bangsa ini, kami yang hadir di dalamnya, petugas-petugas yang bekerja untuk meminimalisir pandemik ini. Kami mendoakan semuanya Tuhan. Kami mendoakan presiden kami mendoakan gubernur kami mendoakan bupati kami, sampai ke kepala Lembang. Berkati mereka dalam melaksanakan tugas yang mulia ini. Biarlah hanya dengan kasih karunia Tuhan kami mendapatkan kembali kehidupan yang normal oleh karena Tuhan memberkati dan menaungi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu ini. Ajar kami untuk senantiasa menyandarkan diri seluruhnya hanya di hadapan Tuhan semata. Dan biarlah kasih-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami. Terima kami yang berserah, memohon hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Rekan-rekan KSU dimanapun berada pada saat ini, bagaimana PA kita tadi? Semoga firman yang telah kita dengarkan tadi bisa menjadi teladan untuk kita menjalani kehidupan ini. Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan, mari kita tetap menjadi berkat bagi banyak orang, dan mari kita tetap menjaga kesehatan kita untuk terus berjuang melawan pandemi yang saat ini kita hadapi. Semoga Tuhan selalu memberikan kita kekuatan dalam menjalani kehidupan ini. Terpujilah nama Tuhan, dan terima kasih untuk kesetiaan teman-teman dalam mengikuti PA pada hari ini. Kiranya firman Tuhan kita tetap terberkati oleh Tuhan. Sampai jumpa di PA berikutnya, dan salam sehat.